Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rakitis pada anak. Yang pertama, pengertian rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Rakitis biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun, meski umumnya terjadi pada anak-anak. Kelainan tulang ini juga bisa dialami oleh orang dewasa. Rakitis pada orang dewasa disebut juga osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Yang kedua, etiologi. Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Vitamin D diperlukan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan terganggunya penyerapan kalsium dan fosfat. Kekurangan vitamin D dapat terjadi akibat kulit kurang terpapar sinar matahari, kurangnya asupan makanan yang kaya vitamin D seperti minyak ikan dan kuning telur, serta gangguan penyerapan vitamin D. Gangguan penyerapan vitamin D bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi berikut. Yang pertama, cystic fibrosis. Yang kedua, penyakit celiak. Yang ketiga, penyakit ginjal. Dan yang keempat, radang usus. Rakitis juga dapat disebabkan oleh faktor genetik, yang disebut juga hipofosfatemia. Ini disebabkan oleh adanya gangguan ginjal dalam menyerap fosfat. Yang ketiga, faktor risiko rakitis. Bayi yang terlahir dari ibu yang kekurangan vitamin D selama hamil lebih berisiko terserang rakitis. Selain itu, rakitis juga lebih berisiko terjadi pada anak-anak yang memiliki kondisi berikut. Yang pertama, berkulit gelap. Yang kedua, terlahir prematur. Ketiga, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang keempat, tinggal di daerah yang kurang sinar matahari. Yang kelima, terpapar obat-obatan. Yang contohnya itu obat anti kejang dan antivirus. Keempat, simptom atau gejala. Yang pertama, nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Yang kedua, kelainan tulang, misalnya kaki bengkok, kaki X, kaki O, atau skoliosis. Yang ketiga, tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Yang keempat, mudah mengalami patah tulang akibat tulangnya rapuh. Dan yang kelima, kelainan gigi seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Pemeriksaan penunjang. Untuk menentukan apakah seorang penderita rakitis, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala yang dialami anak. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah melakukan penekanan lembut pada tulang anak, terutama tulang tengkorak, tulang rusuk, serta tulang di kaki dan pergelangan. Dan bila anak merasa nyeri saat tulang ditekan atau dokter menduga ada kelainan pada tulang, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa yang pertama, tes darah untuk mengukur kadar kalsium dan fosfat. Yang kedua, rongsen atau CT scan tulang untuk melihat apakah ada kelainan bentuk tulang. Yang ketiga, pengambilan sampel jaringan pada tulang atau biopsi untuk diteliti di laboratorium. Yang kelima, pengobatan rakitis. Pengobatan rakitis bertujuan untuk meningkatkan jumlah vitamin D dalam tubuh anak dan meredakan gejala. Caranya adalah dengan menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang, dan suntik vitamin D setiap tahun bila anak tidak bisa mengonsumsi suplemen, menderita penyakit hati, atau penyakit usus. Keenam, komplikasi rakitis.
Jika dibiarkan tanpa penanganan, rakitis dapat menyebabkan komplikasi berupa pertama kejang, kedua gangguan pertumbuhan, ketiga kelainan gigi, keempat nyeri tulang, kelima kelainan tulang, dan keenam osteoporosis, ketujuh patah tulang tanpa sebab, dan ke-8 kelainan lengkung tulang belakang. Terakhir, pencegahan rakitis. Rakitis bisa dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari risiko kanker kulit. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, minyak ikan, dan roti dan susu. Yang ketiga, mengonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter dan rutin memeriksakan diri ke dokter bila sedang hamil. Di sini saya mendapatkan info tentang rakitis pada anak, dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.